Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dia Rohmawati dengan NIM 191910201007. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yakni tugas pemrosesan sinyal digital kelas B yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyu. Nah, di sini saya akan membuat filter IIR dan FIR menggunakan metode Butterworth. Nah, FIR sendiri merupakan infinite impulse response. Nah, filter waktu diskrit yang memiliki respon impuls sangat panjang. Dalam hal ini bukan berarti filter bekerja dari nilai negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Pengertian sederhana untuk infinite impulse response filter di sini adalah bahwa output filter merupakan fungsi dari kondisi input sekarang, input sebelumnya, dan output di waktu sebelumnya. Konsep ini dikenal sebagai resulsive filter, di mana melibatkan proses feedback dan feed forward. Nah, selain itu, pengertian dari filter FIR sendiri atau finite impulse response merupakan filter dengan respon impuls berdurasi terbatas karena responnya menetap ke nol dalam waktu terbatas atau memiliki tanggapan impuls yang panjangnya terbatas dan tidak memiliki puls sehingga kestabilannya dapat dijamin. Nah, di tugas besar kali ini, tadi kan saya membuat filter IIR dan FIR menggunakan metode Butterworth. Nah, metode Butterworth sendiri merupakan salah satu jenis sinyal processing yang dirancang untuk menghasilkan frekuensi respon sedatar mungkin pada passband. Nah, di sini nanti kita akan membuat dua percobaan, yaitu percobaan IIR dan FIR. Nah, percobaan IIR sendiri memiliki dua percobaan, yakni percobaan IIR low pass filter dan IIR low high filter. Dan juga FIR nanti saya akan membuat dua percobaan, yakni percobaan FIR low pass filter dan FIR high pass filter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IIR low pass filter terlebih dahulu. Nah, di IIR low pass filter di sini terdapat rumus N. N itu untuk menentukan orde atau orde ke N. Jadi, semakin tinggi orde filter N, semakin tinggi maka mendekati karakteristiknya. Terus di sini terdapat WN. Jadi WN itu merupakan frekuensi cut off. Jadi, untuk batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dengan sinyal yang diredam. Terus di sini terdapat figur 1. Nah, figur ini untuk menampilkan gambar. Terus di bawahnya ini ada rumus lagi. Nah, rumus dalam kurung B, A dalam kurung bla 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 butter itu merupakan untuk menentukan jenis filter yang digunakan. Jadi kan tadi menggunakan jenis filter metode Butterworth. Nah, jadi kita menggunakan rumus Butter. Terus H, W itu sama saja, sudah rumus paten. Terus di sini juga ada ln F. Ln F itu merupakan panjang dari grafik H untuk membuat grafik sinyalnya sendiri. Nah, tadi yang BA atas tadi, yang itu tadi untuk memfilter nilai yang terdapat pada BA. Terus plot di sini itu untuk menampilkan gambarnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah itu ini kan tadi low, jadi di situ dikasih low. Ini tampilannya sebagai berikut, bisa dilihat. Berikutnya merupakan rumus dari IIR high pass filter. Dan ini rumusnya sama dengan yang IIR low pass filter. Bedanya cuma terdapat pada
yang rumus dalam kurung B, A dalam tutup kurung sama dengan butter tadi, yang untuk menentukan jenis filter yang digunakan. Nah, yang di atas yang low pass filter tadi itu kan menggunakan ditambahkan low. Nah, di sini kita tambahkan high. Nah, nanti akan bekerja high pass IR high pass filter. Nah, bisa dilihat tampilannya sebagai berikut. Ini merupakan tampilan dari IR high pass filter. Selanjutnya, kita akan menuju ke percobaan FIR low pass filter. Nah, di sini terdapat nilai frekuensi sampling atau FS. Nah, jadi di sini FS-nya kita masukkan contoh 10.000 saja. Nah, di sini kan juga terdapat audio rate VARWAV. Nah, di sini kita masukkan dulu. Kenapa kita harus kasih ini? Soalnya ini kan untuk melopas filterkan audio. Jadi di sini kita tambahkan audio rate VARWAV. Nah, di sini harus ditempatkan di folder yang sama. Kita masukkan dulu. Terus di sini juga ada XS atau untuk membaca audio phase wave dengan sampel rate sebesar fs, lalu data dimasukkan ke X. Nah, terus di sini sama tadi WN tadi juga berfungsi sebagai frekuensi cutoff atau batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dengan sinyal yang diredam. Terus LP tadi di sini terdapat len tadi sama. Len itu untuk panjang dari grafik H membuat grafik sinyal. Di sini tadi kan itu juga terdapat HXW, itu tadi LP-nya low pass. Jadi kita masukkan karena kita di sini akan membuat low pass filter, jadi kita di sini dikasih kode low. Terus di sini ada plot tadi sama, yaitu untuk menampilkan gambar. Terus kita tampilkan, jangan lupa dimasukkan hasil rekaman atau suara yang ditempatkan di folder yang sama. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan lagi, yaitu percobaan FIR high pass filter. Di sini sama FS tadi yang digunakan untuk nilai frekuensi sampling. Terus ini audio rate-nya VARWAV tadi untuk harus ditempatkan di folder yang sama tadi. Terus WN-nya tadi sama untuk cut off atau untuk batas frekuensi antara sinyal yang dapat diteruskan dengan sinyal yang diredam. Ini rumusnya sama seperti penjelasan yang di atas, terus juga ini ada len F. Len tadi untuk panjangnya dari grafik membuat grafik sinyal. Terus juga terdapat plot untuk menampilkan gambar. Jadi di sini bedanya kan ini tadi cuma beda di high. Nah, di sini kan untuk high. Jadi di sini HP-nya dimasukkan high, ditambahkan high. Yang low pass filter tadi kan low. Nah, setelah itu kita masukkan audio yang ditempatkan di folder yang sama tadi. Baik, itu tadi merupakan sedikit penjelasan dari presentasi tugas saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau terdapat kesalahan dalam saya menjelaskan, karena di sini saya juga masih belajar. Sebelum menutup presentasi tugas besar saya, di sini saya
memiliki sedikit kata-kata motivasi, yakni jangan takut gagal sebelum mencoba. Jangan takut jatuh sebelum melangkah, kesuksesan selalu milik kita yang berani mencoba. Di kehidupan ini, apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah dicoba. Itu merupakan kata motivasi yang saya ambil dari Ari Wongso. Sekian presentasi tugas besar saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.